Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Aulia dari Prodi eh, Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 1882 250037. Di sini saya akan memenuhi tugas project tugas ulangan tengah semester dengan dengan mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Bapak Heri Wardana. Oke, di sini penting gak sih tentang perkembangan peserta didik ini? Menurut saya pribadi itu sangat penting dikarenakan nantinya ada hal-hal yang bermanfaat bagi peserta didik maupun seorang guru itu. Contohnya yang pertama itu dapat menciptakan suasana di ruang kelas bagi peserta didik. Nah, di sini jadi ketika seorang guru mengetahui karakteristik dari seorang peserta didik, ketika mereka mengetahui karakter peserta didik ini, seorang guru pasti tahu persis bagaimana setiap peserta didik ini, dan dia pasti tahu bagaimana cara untuk membuat suasana di ruang kelas itu agar peserta didik itu tertarik akan pembelajaran tersebut seperti itu. Nah, yang kedua itu dapat memberikan metode pembelajaran yang menarik. Nah, ketika seorang guru mengenali dan tahu persis dengan peserta didik ini, guru ini pasti tahu cara untuk membuat metode pembelajaran seperti apa gitu, agar materi yang disampaikan ini menarik seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, mengetahui pelajaran yang dibutuhkan atau tidak dibutuhkan. Balik lagi ke masalah yang tadi, ketika guru memahami, mengetahui dan tahu persis dengan peserta didik ini, guru pasti tahu gitu setiap peserta didiknya, kekurangan dan kelebihannya. Jadi seorang guru ini pasti tahu pelajaran seperti apa yang dibutuhkan oleh peserta didik ini dan pelajaran seperti apa yang tidak dibutuhkan oleh peserta didik ini gitu. Lalu selanjutnya dapat memahami peserta didik dengan baik. Nah, ketika kita balik lagi ke masalah yang tadi, ketika seorang guru mengetahui atau tahu persis dengan peserta didik ini, dia pasti paham dan memahami peserta didik ini. Ketika dia mungkin salah satunya contohnya ketika ada salah satu peserta didik yang semangatnya menurun, dan seorang guru ini tahu dan memahami peserta didik ini harus bagaimana, maka seorang guru ini akan akan menindaklanjuti bagaimana sih cara agar peserta didik ini kembali lagi untuk bersemangat untuk dalam hal pembelajaran di ruang kelasnya seperti itu. Jadi pada intinya perkembangan peserta didik ini sangat penting karena membantu seorang guru mengenali kapan
kapan perkembangan normal yang sesungguhnya dimulai seperti itu. Terus mempelajari perkembangan peserta didik ini adalah guru dapat memahami setiap peserta didiknya, karena guru mengetahui karakteristik dan perkembangan peserta didik. Oke, kita lanjut. Dan cara untuk mengevaluasi peserta didik itu, yang pertama analisis kebutuhan. Jadi guru mengidentifikasi kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk peserta didik ini gitu. Terus menentukan tujuan penelitian menentukan tujuan penilaian. Jadi guru harus menentukan tujuan penilaian. Tujuan penilaian tersebut harus dirumuskan secara jelas dan tegas, karena nantinya berperan penting dalam menentukan arah mau kemana gitu, ruang lingkup materi ajarnya gitu, model pembelajaran yang akan digunakan seperti apa, serta karakter alat penilaiannya seperti apa. Terus tujuan penilaian harus dirumuskan seperti apa, seperti itu. Lalu mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar. Jadi guru harus mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar dari awal pembelajaran, dari kurikulum yang berlaku gitu, yang dimulai dari standar kompetensi dasar, hasil belajar siswa, hingga indikator pembelajaran. Oke, untuk disangkut pautkan dengan kognitif ini, kognitif tidak bisa dipisahkan menggunakan kecerdasan seseorang. Jadi contoh kognitif bisa ditunjukkan waktu seorang sedang belajar, seperti memecahkan persoalan. Teori belajar kognitif ini adalah metode belajar yang berusaha guru itu mementingkan proses pembelajarannya daripada hasilnya. Nah, balik lagi ke pembahasan yang tadi, ketika seorang guru tahu persis, memahami persis dengan pada peserta didik ini, pasti guru akan fokus untuk melihat proses pembelajaran seperti apa, dan kemungkinan untuk hasil itu nanti ketika proses pembelajaran itu bagus dan baik gitu, maka untuk hasilnya nanti kemungkinan akan lebih baik lagi, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.